selebgram mana yang cocok gitu bisa. Kita nggak munafik pak, gua nggak kerja di perusahaan orang, gimana caranya gua tetap produktivitas dan menghasilkan cuan kan. Sebetulnya bukan si Anjar di mana-mana, aing sedang bertahan hidup bro. Cek mic. Halo. Ketemu lagi di YouTube Ivel Navo Cirej. Hari ini Ico mau ngobrol sama salah satu founder dari YouTuber Karawang YouTuber. Gue nggak tahu sih YouTuber Karawang atau Karawang YouTuber. Sama Anjar. Wah, ini di Karawang udah kayak nanya bupati ya. Kalau nanya si Anjar, siapa si Anjar tuh udah pasti tahu. Se-famous apa si Anjar ini, karena pas gue posting siaran sama Anjar, yang nge-DM gue lumayan banyak. Nunggu si Anjar datang. Wah, biar ada caang lah. Kita buka ya atasnya ya. Mana nih? Ini udah ada di Anjar. Anjay, lagi nelfon sibuk bener anjing. Entah, orang lagi live batur. Lagi live si Aprian. Anjay. Mantap. Iko yang ngejemput gua pas gua tidur. Ini kemudian lagi di rumah komplek mana sih nih ngaran? Iya, Asupna teh. Jadi ya dua perumahan, Pak. Ada dua perumahan, ada River Garden dan Asteria. Oke. Mana di? Kurang di Asteria. Gua ngejemput dia, jadi tadi Ico udah nelfonin terus ya. Ternyata anjing aing panik setengah jam orang diharap anjing. Nelfon sedikit dik. Si Anjar kemana sih? Tidur paling. Lu tahu bloknya udah yuk video call. Aing tur video call anjir. Tapi nepi tadi oke. Aduh, Jar, terima kasih Jar sudah hadir, dan tadi gua sempat pesen ini. Pisang berkah ini produk gua nih, Bro. Produk lu ya, pisang jadi, berkah. Berhenti jadi konten kreator dulu, dagang cau. Tapi halus sih ya, ngeunah. Mantap. Maksudnya lu pilihan pisangnya cocok Jar. Kita sambil jalan ya Jar ya. Siap. Bentar. Ini rutenya gua tentuin nggak? Biar boleh. sekalian kok, maksudnya gua ada temen yang punya produk itu ya, butuh periklanan, bisa branding juga sama lu kan. Bener. Diritsmi itu daerah Gor. Oh iya, lumayan lah, agak jauh lah ya ke situ ya. Boleh. Kebetulan dia tuh minta gua datang terus. Ayolah ke sana, dia juga ada beberapa produknya gitu. Siapa tahu masuk sama lu. Ayo banget gua mah. Siap. Mumpung ker di Karawang kan. Bener pisan anjing. Betul, Karawang kota aing mah lembur anjing, Cilamaya, goblok. Orang sebenarnya gua tuh orang Dengklok sebetulnya. Dengkloknya di Kalangsari. Gua tuh ketemu lu tuh kayaknya di pas acara Swiss Bell. Waktu itu gua nge-MC sama Gofur. Di kontak Diki waktu itu. Katanya acara YouTubers, kreator digital atau apa yang bintang tamunya siapa? Kemal? Bukan, bintang tamunya itu Denny Reni gitu. Oke, terus itu kayaknya gua ngelihat lu di situ. Oh iya, ingat orang kok, ingat. Ingat. Jadi waktu itu kan Selika dateng. Di Swiss Bell ya, bener ya? Iya di Swiss Bell. Iya, itu yang seminar kan? Seminar iya. Itu yang sama Kemal, Pak. Kemal Pahlepi. Oh iya, Kemal Pahlepi. Iya, bener betul. Kela iya ka mana heula ya? Ka ditu terbalik ya, ke Gor. Iya, bener itu Pak. Itu AA yang Siap, apa orang. Ente keur kuru kene make udang. Pakai udang mana ya? Udang goblok pakai nu pakai udang si Opung. Si Gopur. Orang pakai topi. Gitu. Ingat gua. Gua di kontak sama Diki waktu itu. Ya. Nama siapa sih? Anjar sih? Anjar Septianto nama gua. Berarti lahir Agustus ya? Desember dong. September. Lu umur berapa sih kok? Gua lahir 92. Oh iya, tuan gua. Apple kan penyiar juga tuh. Betul, simple dia hidupnya kan, sesuai. Baru kemarin nikah Pak. Betul, nggak ngundang anjing. Padahal aing sempat siaran sama dia bulan puasa di B-Radio. Oh, B-Radio. Dulu ada ngisi Apple gabung di sore-sore. Siaran bareng gue, yang harusnya gue siaran sama Cutrena. Nah, digantiin sama Apple selama sebulan itu cuy. Sama si Apple. B-Radio tuh yang di itu ya, yang di rumah sakit gue sih. B-Radio ya. Teteh Pristin yang punyanya. Iya. Teteh Pipi. Gitu. Jadi ya ini mah buat di channel pribadi lu. Ini buat channel pribadi gua. Yang kemarin itu kita di channelnya Prima Media Pro ngobrolin seputaran YouTuber. Oh, itu tiap hari uploadnya ya? Tiap hari Pak. Aktivitasnya Senin tiap hari. sampai Jumat Pak. Anjir, mantap. Ngeri apa ya?
Waduh. Ngeri sekali. Kemarin tuh ada update tuh, update punya cerita horor. Gua ada kata gue, tapi nyeritainnya jangan lewat telepon dan malam Jumat. Dan gua kan di rumah sendiri, Bro. Kudu di tapping ya. Iya, harus di tapping kata gua teh. Ini gua kemana nih? Ke kanan. Ke kanan. Oke. Terus. Ntar gue ceritain kata gue teh, tapping aja jangan live. Maksudnya malam Jumat gue sendirian dan itu tuh case-nya tuh di rumah gue lagi, di rumah gue yang ini kan ngeri juga kalau gue ceritain. Bener. Ya, Mang. Anjar Septianto teh siapa sih? Hah? Lu bisa kasih tahu nggak sih lu tuh Sebetulnya YouTuber? gini, oke. Gue tuh orangnya pertama banget nih ya. Mungkin sedikit orang yang tahu, gue tuh anak SMK yang bopung dan suka tawuran Pak pertamanya. Karena gue mainnya sama, parah Pak. Gue SMP tuh 5 tahun. Oke. Orang tuh SMP 3 tahun, gue 5 tahun. 5 tahun dan 5 sekolah gitu kan. Oke. Nyokap bokap udah capek gebukin gue buat sekolah nih. Udah lo mau sekolah di mana terserah. Sekolah gue STM. Gue jauh dari darah seni dan lain-lain lah, karena bokap bukan musisi apa ya, jauh lah ya. Pada akhirnya kelas 2 gue udah bosen gitu ya, bosen dengan ya gue gini terus bolos kayak gitu. Kelas 3 tuh gue masuk kabaret, teater kabaret. Di kabaret itulah gue jadi harus ada tuntutan untuk bisa tampil di panggung. Terus banyak ketemu orang-orang baru, membuka circle baru gitu kan. Nah di situ gue melihat potensi ternyata gue tuh ada potensi banyak ngomong nih. Anaknya beki ngomong, yang beki ulin gitu kan. Gimana caranya nih? Nah, adalah Diki tuh tahun 2015-2016 tuh ngajak konten feedgram apa YouTube gitu nggak tahu. Di situ gue tertarik. Gue belum YouTube di situ. Gue tertarik karena Diki tahu gue punya potensi anak-anak yang suka acting kan, kabaret. Oh boleh nih gini. Oke. Gue ikut rewind itu dan sekarang ngalir aja Pak gitu. Ternyata gue melihat potensi bahwa digital tuh udah liar banget. Jadi gue harus minimal gue ngikut alurnya deh kayak gitu. Oke. Dan sekarang lu bisa mencap kalau lu itu adalah content creator dong. Content creator. Kalau disebut YouTuber karena channel gue baru aja diambil orang gitu kan. Jadi content creator kan bisa di platform mana aja gitu. Betul bisa, nggak cuman di YouTube doang ya. Iya. Dan gitu. gue taunya setelah ngobrol sama Diki gitu tentang Karawang YouTuber ya. Ternyata lu itu adalah salah satu founder dari Karawang YouTuber. Iya, karena diajak Diki sih. Iya. Berarti ada dua ya, lu sama Diki. Iya, sebetulnya ada angkatan yang lain, cuma udah nggak aktif. Kalau gua kan masih aktif banget sama anak-anak YouTube, kontekan dan lain-lain gitu. Oke. Secara Instagram lu penuh dengan selebgram Karawang ya. Cek si Diki mah kitchen asian yang germo selebgram mah kasih anjing cek aing teh. Jadi gini, Pak. Kita tuh dituntut maksudnya teknik bertahan hidup tuh kita dituntut ya. Maksudnya gua nggak kerja di perusahaan orang, gimana caranya gua tetap produktivitas dan menghasilkan cuan kan. Nah, jadi ada beberapa peluang klien-klien gua tuh melihat bahwa digital itu penting, Jar. Bla 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 gini. Lu bisa nggak sih undang yang banyak followersnya? Dan gua berani mengecap gitu ya. Gua dan Diki itu adalah 2 orang pertama di Karawang yang membranding suatu tempat menggunakan personal Instagram atau selebgram. Gue berani mengecap itu. Pertama banget, gue inget banget di Swiss Bell atau Karawang Crescent Corner, Karawang Crescent Night. Lu tau nggak? KCN gue tahu. Karawang Creative Night. Iya, Creative Night. Itu kan gue taunya ini Jar salah satu event yang dipunyain grup Facebook. Iya. Bukan, beda Pak. Kalau grup Facebook mah Karawang Info. Iya, nah kirain gue tuh itu cuy. Enggak, dia kolaborasi beda terus. ya. Dia kolaborasi terus. Nah, lu yang bikin KCN? Bukan. Tapi gua mempromosikan KCN pertama itu lewat selebgram. Gua lupa nih tahun berapa. Media partnernya. Ya 2015-an kalau nggak salah, 16-an ya. Iya, di situ akhirnya orang tuh mengecap gitu. Ternyata ada selebgram, Ternyata banyak orang-orang yang punya akun Instagram yang followersnya banyak dan bisa digunakan media pribadi dan lain-lain. Nah di situ karena karena orang-orang tahu gue bisa ngumpulin orang gitu ya, ngumpulin anak-anak selebgram itu, banyak klien-klien gue yang kayak Jar ramein dong kafe gue, Jar ramein dong tempat gue, itu tuh lewat gue tadinya. Gitu sampai orang pikir gue punya manajemen, padahal dari dulu gue nggak pernah punya manajemen untuk masalah itu. Meskipun ada beberapa orang yang minta gue, ayo kurang di hire ke WA, cuma dulu gak, karena gue berdua doang sama Diki nggak fokus kayak gitu. Akhirnya disitulah orang-orang mungkin mengecap bahwa gue selebgram. Kalau gue ditanya selebgram, gue lebih suka
dicap sebagai content creator gitu. Content creator. Kayak gitu. Diki bilang lu tuh adalah germonya selebgram tuh bener. Coba Mediator cek aja. lah, mediator. Sebenarnya mediator ya. Bisa dicek tuh Instagramnya @anjar_septianto_. Itu semua muka-muka selebgram Karawang ya itu ada di situ. Ya sebenarnya bisa kontak lu ya Jar ya. Sebenarnya kalau untuk perpanjangan tangan gitu kayak butuh ini yang selebgram mana yang cocok gitu bisa gitu. Kalau dulu gua masih megang-megang yang ramein kafe temen dan sekarang mah orang nyekelna mending kadang perusahaan sekalian lah Pak. Iya. Karena gua lebih gede juga gitu ngegitnya. Profitnya lebih dan Barina ngabatian agen tuh karunya ya kayak gitu. Nah, ada salah satu case yang berpikir bahwa aing teh motongna gede teuing. Secara logika gue selalu tanya anak-anak, lu biasa bayar berapa? Red card mana berhasil gitu kan. Dulu tapi nggak pernah jauh gimana aja. Nah, gue kasih gini aman dong, tapi ngomongkan di luar rata itu menurut gue adalah pian teh apa? Pianjing. Pianjing. Kadang gue suka gini lah, ada beberapa orang yang kasih kerjaan dong gini-gini untuk promo. Beberapa yang gue udah tolak tuh ya karena gue ngejaga itu bro. Maksudnya jangan sampai gara-gara duit receh aing gandeng gitu kan. Iya. Terus terakhir gue tuh bantu karena gue emang support banget sama Teseli ya. Jadi bantu pilkada dia lewat media tuh gue yang megang media Instagram tentunya. Iya Teseli dan kemarin juga gue ngeliat status lu sedang mengunjungi si Wabu. Iya bareng Wabu. Iya ya. Wakil Bupati. Emang pada saat itu lagi deket-deketnya ya. Iya. Tim suksesnya lu juga ya, Jar? Iya, gua. Untuk sosial medianya ya. Sampai sekarang pun masih kontak-kontakan kalau ada beberapa program-program anak muda kayak misalkan vaksinasi nih, Jar, bantu edukasi teman-teman buat ikut vaksinasi ya. Gua berusaha. Ketika lu nggak bisa bantu apa-apa, ya minimal Instagram lu manfaat lah kayak gitu. Iya. Untuk membagi ini informasi ya. Iya, betul. Sebetulnya menurut gua orang yang paling digital banget tuh Diki ya. Sampai gua pernah bilang, "Dik, kalau lu fokus di digital, lu akan orang Karawang pertama yang kaya deh gara-gara digital." Dan dulu orang-orang pusat Google tuh kebingungan kalau ngundang orang-orang Karawang, Pak. Acara Instagram, Ono Festival, itu tuh undangan selalu masuk lewat Diki kan. Diki ngajak bukan anak-anak Instagram, maksudnya ngajak gua dan teman-teman lain karena daripada undangan teka pakai. Terus YouTube Yearfest apa-apa gitu tuh. Kita tuh dapat undangan selalu gitu ya, 10 tiket, 15 tiket yang notabene tuh harga satu tiket bisa sejuta sampai 1.500.000 Pak. Iya, kalau beli dulu ya. Kita tuh kekurangan banget. Kita mau ngajak siapa sih gitu. Berharapnya orang Google adalah menciptakan kreator-kreator baru bahwa di pusat tuh lagi ada acara loh, acara tahunan YouTube Year Ends atau apa gitu gue lupa ya. Nah, dulu tuh kita mulai kayak gitu, udahlah Jar, kita susah nih cari talentanya apa lewat sini yang pinggir. Nah, udah gitu gue tuh membentuk ayo gitu, minimal ketika ada undangan pusat tuh kita ada loh. Sampai kita ada mau bikin YouTube Panpes di Karawang gitu, Panpes Indonesia tuh. Ternyata ada beberapa syarat yang belum kita sanggupin. Salah satunya adalah minimal ada 50 sampai 100 content creator yang di atas 100.000 subscriber. Baru berapa berarti Karawang? Kalau untuk Denny channel Reni. pribadi ya, channel pribadi Denny Reni, Pus Aldi, ada sih beberapa yang emang Mat Peci mungkin sekarang ya? Nah, Mat Peci kayak gitulah. Justru dulu tuh konten kreator tuh bener-bener dipecut buat mikir gitu Pak. Bikin konten tuh kita tuh bikin konten buat Instagram 1 menit aja gua sama Diki sampai 2 hari 2 malam harus ketemu terus. Dan sekarang dihajar dengan TikTok yang tanpa copyright, lu pakai lagu apa aja bebas masuk. Kecuali lu asal lu nggak di-report sama orang biar lu ke ban atau gimana gitu. Nah, sekarang menurut gua ya, secara kuantitas sekarang keren karena banyak orang bikin gampang. Lu joget-joget TikTok, kalau lu lagi beruntung, FYP kayak gitu ya. Dulu kita kan sampai ya musiknya harus kita bikin atau nggak bikin kita mikir yang no copyright. Dulu gue tuh sangat mikirin sampai bikin rewind aja gimana nih ini copyrightnya, ya udah nggak apa-apa lah yang penting jadi rewindnya. Sekarang TikTok tuh ya luar biasa gitu. Ada plus minusnya lah. Plusnya adalah ketika lu orang mau belajar buat berkonten tuh nggak begitu rumit kayak dulu. Gitu. Minusnya adalah kreativitas orang-orang sekarang adalah yang diuber adalah yang penting gue banyak yang nonton, nggak peduli efeknya apa. Gitu. Dulu gue bikin sama Diki masih mikir nih efeknya gimana nih, efeknya gimana, minimal ada pesan moral dulu kan, bukan sosok badan sosial atau gimana ya, tapi kita pengen ada sesuatu yang bermanfaat dari tontonan kita. Menurut lu ada konten yang beda nggak dari teman-teman konten kreator lain, khususnya Kota Karawang?
Kalau untuk Karawang lokalan tuh Heeh. gua si Denny Reni sih. Terus bahkan ada konten-konten yang edukatif kayak Raymond Adelio. Cuman dia pun YouTube-nya kayak enak kontennya di TikTok. Oke. Raymond itu Kok bisa pada kayak gitu ya? Di nggak YouTube ngerti, lu kan? kayak. Iya, gua kayak nggak ngerti. Mungkin karena kecil gitu, yo perkembangan channel lo, yang hapus we gitu. Oh bisa kayak gitu ya? Enggak juga sih. Anjing. Gitu. Kan tiap tahun berubah-ubah tuh. Iya, iya, Kirain kayak enggak. gitu tuh karena anjing sih ya tarang ngonten nih goblok minum-minuman email aing cenah cek YouTube deh. Nah kayak gitu maksudnya teh sekarang menurut gue ya untuk di Karawang secara kualitas Iya. Raymond sama Denny Reni. Nah, lu sebagai konten kreator mempertahankan itu gimana nih? Menjaga lu tetap berkarya, lu tetap ada hubungan sama YouTuber Karawang, tetap ada konten. Itu gimana tuh, cuy? Kalau ngomongin konten, gue kan udah lama bro, gak pernah, maksudnya jarang banget update konten. Kalau enggak ya di TikTok lah karena ngikutin tren ya. Itu untuk mempertahankan orang-orangnya gitu ya. Gue tuh sekarang lagi demen banget yang activity offline, jadi kenal banyak orang, ngobrol komunitas dan lain-lain. Dan untuk mempertahankannya adalah gue tuh refreshingnya gue tuh bukan jalan-jalan kayak orang pak, refreshingnya gue itu adalah ngobrol sama orang. Oke. Menjadi kebiasaan, akhirnya gimana caranya gue tetap bisa berhubungan baik dengan orang-orang. Kebetulan gue adalah salah satu anak muda Karawang yang tidak kerja di Pemda tapi dekat dengan orang-orang Pemda, dekat dengan pemerintahan. Kita nggak munafik pak, mau lu komunitas, mau lu perusahaan, selama lu ada tidak berhubungan baik dengan pemegang kebijakan, itu agak sulit. Oke. Tapi kalau kita maksudnya ya kita bukan manfaatin ya, maksudnya adanya mereka itu ya untuk mendengarkan semua keluhan masyarakat umum gitu kan. Nah gue hadir ke mereka selalu bawa, bu anak YouTube mau bikin bla 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 bla. Oke, terakhir tuh pas bikin YouTube yang seminar Kemal itu, dia kan ngasih hadiah 25 jutaan tuh untuk lomba vlog dan itu gratis buat anak Karawang. Nah efeknya seperti itu. Kenapa gue dekat dengan pemegang-pemegang kebijakan kayak gitu. Kira pak. Nah terkadang si orang-orang pemerintahan suka butuh jar kayak kemarin, gue butuh 30 orang gitu ya. Ada nggak ya 30 orang buat bikin konten di handphone aja gitu, misalnya mengedukasi masalah vaksin kayak gitu. Ya menurut gue ya ada untungnya gitu. Gue meskipun gue nggak berkonten tapi gue membukakan peluang untuk anak-anak yang emang masih semangat untuk berkonten. Kayak gitu pak. Berarti dari Karawang youtubernya sendiri lu masih konsisten ada ya? Masih. Terakhir anak-anak tuh mau pada meet up, nanya ke gua, meet up boleh nggak gini-gini, masih PPKM, jalanin aja. Ntar gua lihat nih kafe mana yang bisa menampung kalian, maksudnya biar nggak terlalu kerumunan. Yang nonton mungkin bingung, Karawang YouTuber atau YouTuber Karawang kan beda konteksnya. Sedangkan kalau disebut gini loh, kalau menurut gua Karawang YouTuber itu bisa jadi akun ya enggak, tapi kalau YouTuber Karawang nih, nah bisa jadi si perorangan itu gitu. Lu tuh di mana nih? Lu tuh sebagai founder dari Karawang YouTuber atau YouTuber Karawang? Sebetulnya karena ada wadahnya Karawang YouTuber ini nih, jadi mengajak seluas-luasnya buat teman-teman yang lu mau orang Purwokerto, mau orang Jember ada di Karawang, konten di Karawang, ya mau gabung ayo gitu. Nah diadanya meetup ini minimal ada suatu aktivitas komunitas gitu pak. Oke, berarti si konten kreatornya itu dong. Nah yang datang biasanya mereka suka ngeser-ngeser, ayo datang. Berarti gua kayak mau ikut juga bisa ya? Bisa gitu. Yang mau dibahas sama mereka itu dalam waktu dekat adalah YouTube Rewind 2021. Wah, kayak gitu. Wah, kalau kayak gue sih yang baru-baru nggak mungkin bisa pak bisa justru di kita tuh kekurangan ya talenta kurang. eksekutor tuh ya yang mengeksekusi masalah ide-ide gitu masih kurang lah. Iya coba gue bisa ada muncul di YouTube. Boleh pak, bisa rekomendasi gue nanti santai. Aing tuh sebenarnya ngelihat muka lu pertama tuh ya, gue pikir kayak itu loh, MC kondang itu loh. Saha? Nugraha PK orang Purwakarta, CS orang eta. Sia-sianya. Cek teh anjing ieu naon si Nuga sih. Aing ngarek nge-DM enggak. Itu sia sih gak adik lancip atau ada darah anjing. Tapi bukan ya? Bukan, enggak ada hubungan apa-apa, putar balik ya, Pak. Enggak ada hubungan apa-apa gua sama Nuga, Bang. Oh, anjir. Tapi begitu sih agak sedikit lumayan mirip sih ya. Enggak lah, anjir, Nuga mah bodas, orang mah hidung, Pak. Ya bedana eta. Warnanya. Anjar Septianto underscores. Pak kalem pak, orang iya nggak balasan lah customer biasa. Orang bari dagang ongko bro. Ngeri ya. Apa namanya? Anjar nih punya ini nih cuy. Ini enak pisangnya.
si apa namanya pisangnya itu, jenis pisangnya itu adalah salah satu jenis pisang kesukaan gua. Dia pakai naon sih Bangkahulu atau Bakahulu. Kalau orang pasar sih pasar tukang caunya. Bangkahulu. Nah, itu enak banget tuh dibikin apapun, menurut gua pisangnya enak gitu. Karena itu yang dibuat sama itu juga Pak, pisang goreng kayak gitu dibuatnya pakai pisang itu. Kalau diupload ntar gua share ke grup. Iya. Wah, terima kasih banget. Tadinya gini kan, gua ada beberapa video yang udah gua tag. Gua mikir ya, anjir kalau misalkan aing nyampe dapet si Anjar, gua dedikasiin mau di episode keberapa nih gitu. Asik. Aing dikituin. Tapi gini gua bukan karena lagi on cam ya, Jar. Baru orang geus mikirin gitu. Kemon pieu saletik aing beban meureun kok. Anjing Jar, dia ternyata tidak mendongkrak. Tidak seperti DM yang masuk ke gua. Ketika gua siaran ya, Jar. Itu gimana tuh ya? Enggak, lu cerita kok. Ya, gua kan siaran sama Anjar nih. Acara Selasa Romansa. Kita bahas YouTuber sama Karawang Fitgram. Iya. Guestnya adalah Anjar dan Sidiki. Nah, tiba-tiba gua nge-repost, entah gua yang nge-repost postingan lu, entah gua nge-repost postingan Prima Media Pro. Ada kali yang 4 orang atau 5 orang ya. Enggak termasuk adek gua, Jar. Cek sia adek aing cenah nge-DM kan. Tiba-tiba beres gua nge-repost dari Prima Media Pro, deng. Si Anjar ya ada di mana-mana. Eta si Anjar kernaon didinya anjing awewe kabeh anjing. Goblok cek aing teh. Rejal acan ya anjing. Jadi kieu boy, gua tuh emang maksudnya orang tuh nih ketika ada event apapun gua selalu ada, entah gua jadi vendor, entah gua jadi talent management, entah gua jadi MC-nya, entah jadi talentnya gitu. Makanya orang tuh si Anjar mah ya di mana-mana. Sebetulnya bukan si Anjar di mana-mana, aing sedang bertahan hidup, Bro. Teknik bertahan hidup lu harus bisa apa aja gitu. Naon we disikat lupi duit teh mah kabeh diambil gitu. Iyalah. Kayak gitu gitu. Iya, kenapa cewek semua, Pak? Kan orang tuh lain fuckboy sebetulnya. Lebih ke kalau gue sekarang jomblo, wajar dong kalau gue deketin beberapa cewek. Wajar nggak kata lo? Wajar. Deketin loh, masa kita pengen tahu Diseleksi, ngobrol jalannya. ya? Iya. Bukan karena gue fuckboy, bukan. Diki mah nganggapnya aing teh fuckboy gitu. Aing justru nganggap si Diki fuckboy. Makanya Mas Gio ngomong, aing lamun putus jeung nu ayeuna cenah. Aing jeung adisianya. Goblok cek aing. Kayak sekarang tuh terutama perempuan ya. Perempuan sih good looking man itu selesai Pak pasti itu kayak Ratu itu tuh Ratu tuh salah satu budak kabaret yang orang tuh platina lah, bukan pernah ngelatih tapi pernah bareng lah ya. Nah sekarang sampai 7 juta beberapa TikToknya. Lumayan. Doi kemarin ngonten lagi sama Maria Ricis, Atta Halilintar, sampai masuk TV gitu kan. Ya maksudnya selama kita punya potensi untuk di media, ingat Pak, media mah nggak akan ada matinya. Sampai kapanpun, dimanapun ya. Medianya itu mau media digital. Sekarang misalkan lu terkenal di Instagram, tinggal arah-arahin aja ke YouTube, ke TikTok, mungkin ke Bigo atau live yang lainnya. Dan saya ngomong tadi, Adi mana ke? Anjing cek aing teh. Goblok. Kurang teh follow Adi mana teh gara-gara temennya bawa turun orang. Pas mainan nanya, "Ih kakak aku, nu mana cing dari si Iko?" cerita. Cing pantas mirip juga mana cerita. Tadi ke cerita, "Ya si Iko rek dia arek meuli cau jeung manehnya." Curang cerita orang ngomong. Kayak gitulah. Tapi keren sih Pak, maksudnya gini, media tuh ngebuat kita lebih bijaksana untuk orang-orang yang berpikir ya Pak ya. Yang nggak bikin konten hajar terus gitu kan. Orang masih mikiran ya, gue belum backing gue siapa sih. Kalau gue misalkan sampai menghina atau nyakitin public figure atau pemerintahan gitu. Jadi gue bener-bener harus ya berkonten yang sewajarnya aja lah. Semakin banyak orang yang lihat gue, semakin lebih mikir ini posting jangan ya. Yang akhirnya mabok gitu Pak, sampai saat ini orang pergi minum tapi nggak pernah gue posting gitu. Karena ya gue pilih-pilih ya. Iya maksudnya teh ya nakal boleh tapi jangan boloon. Ya aing ge beuki nginum teu nginum mah. Seret anjing. Sia deui. Siap. Ini cukup orang mah saran orang mah untuk semua orang yang pengen berkonten, ya lu tinggal ya buat aja lah. Ketika lu udah ketergantungan kan berkonten tuh mengandung zat adiktif ya, ngebuat mana dedeyen gitu buat konten lagi. Bener. Ya kayak gitu yang didapat. Mau lu kontennya mirip, terserah ya enggak sih. Yang penting mananya sih kontennya mirip, isinya mirip, nggak mungkin ya. Jelmana ge mau mungkin mirip. Cara bicara gue akan beda Pak. Orang ngagitar
nge-cover lagu Danila misalkan. Nusi itu ge Danila tapi lebih rame itu. Kalau enggak lebih rame kita. Ya tetap aja dianggap beda meskipun lagunya sama gitu. Kita mungkin disudahin dulu ya Jar ya. Siap. Obrolan kita Tapi tentang ngobrol jeung orang enak tuh, Pak. Wih. Maksudnya orang tipe orang yang suka bentrok kalau ngobrol tuh Pak, orang itu sih. jadi Ya sejauh ini mah emang harus beradaptasi kali Jar. Karena kan orang ketemu mana ge 2 kali dan waktu itu kan kita ngobrol durasinya cuma 10 menit Jar, nggak terlalu banyak. Mungkin nanti kalau sering akan teratur. Kalau misalkan nanti kita ketemu lagi buat ngobrol ya. Kayak mau orang bakal coba mengkerucutkan walaupun pada kenyataannya jadi melebar. Karena ada halus sih. Mana nih? Rich ini apa yang Rich Me Store. Ini sudah hilang orang ngobrol pribadi ya. Iya, jadi thank you Anjar. Siap. Nanti kita ketemu lagi di part kedua. Siap. Ya, terima kasih yang udah nonton. Semoga nih obrolan ini bermanfaat nih. Ya bisi-bisiin tuh mau lah ditonton ya. Tapi di like, di share lah ke grup keluarga. iya. Sama cukup dengan mensubscribe channel ini juga. Itu salah satu tanda buat teman-teman mendukung channelnya Icon ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you Jar. Mantap. Siap.